Oke, sekarang kita sudah selesai pandemi, kita sudah beralih menjadi endemi. Kita waktu itu menjalani 2020 di awal tahun itu dengan sikap yang sangat optimis, ekonomi on track. Kita mengelola APBD kita juga secara optimis pada saat itu. Kemudian muncullah si pandemi, dulu namanya masih corona, belum COVID-19 disebutnya. Coba Bapak Ibu sekalian bayangkan, ingat-ingat lagi. Kita menghadapi penyakit menular yang mematikan. Ya kan? Saat itu belum ada obatnya. Saat itu belum ada pencegahnya. Tapi sifatnya menular nih dan mematikan. Harus ngapain nih kita nih? Ya kan? Coba kita ingat lagi. Ya udah, waktu itu saat yang perlu kita lakukan adalah pertama, dalam kondisi seperti itu, itulah dibutuhkan kehadiran pemerintah. Pemerintah harus hadir untuk rakyatnya. Apa yang kita lakukan? Ya saat itu adalah untuk mencegah penyebarannya. Ya kita harus masyarakat, rakyat, penduduk itu harus tinggal di rumah. Nggak boleh membatasi interaksi antar manusia. Karena kita bicara tentang pandemi penyakit yang menular. Keputusan yang sangat drastis yang harus kita ambil. Tapi begitu banyak implikasi konsekuensinya, ya kan? Jadi kalau gitu banyak sekali misalnya penduduk saudara-saudara kita yang hidupnya ya sifatnya harian, nggak keluar rumah, nggak kerja, nggak ada pendapatan, nggak bisa makan, contohnya. Jadi harus ngapain nih kita nih? Apa yang harus kita lakukan menghadapi implikasi konsekuensi? Namanya PSBB, kemudian kita punya namanya PPKM, ada level-levelnya. Oke. Nah, waktu itu pemerintah fokus pada 3 hal saja. Satu, dengan juga bagaimana kita menangani mengadres soal kesehatan. Waktu itu pemerintah memutuskan seluruh biaya perawatan pasien COVID ditanggung oleh pemerintah. Ya kan? Karena banyak orang yang nggak mampu akhirnya nggak ke rumah sakit, malah bisa menularkan. Seluruh biaya pasien COVID ditanggung oleh pemerintah. Kita menambah biaya untuk nakes, kita menambah fasilitas rumah sakit. Kalau Bapak Ibu sudah ingat, kita mau mengubah peruntukan misalnya rumah sakit Wisma Atlet untuk rumah sakit dan seterusnya. Kesehatan nomor 1. Kedua, kesejahteraan, keberlangsungan hidup masyarakat. Oke. Jadi saya sampaikan banyak sekali penduduk yang hidupnya memang begitu nggak boleh keluar rumah, yang nggak makan. Dengan kata lain, bagaimana kita terus memberikan bantuan sosial, perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya masyarakat di ke bawah, masyarakat miskin. Termasuk soal keberlangsungan ngajar, program ajar mengajar anak-anak kita. Ini gimana nih? Mau kita stop sekolah? Oke, kita lakukan sekolah secara online. Secara online, Pak, kami nggak mampu untuk beli pulsa. Pemerintah akan memutuskan memberikan subsidi baik untuk pengajar maupun untuk siswanya. Yang ketiga adalah ini keberlangsungan usaha, dunia usaha, terutama untuk UMKM. Makanya kita melakukan relaksasi untuk bunga kur, relaksasi untuk pembayaran pajak dan seterusnya. Intinya adalah dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu sekalian bayangkan, ini satu lagi deh, aktivitas ekonomi menurun, yang pasti pajaknya pun menurun, termasuk PAD Bapak Ibu sekalian. Sementara belanjanya meningkat untuk menjaga kesehatan, perlinsos dan seterusnya tadi. Setelah akhirnya pemerintah menerbitkan Perpu dan tadi dengan dukungan DPR, kita akhirnya melakukan relaksasi, melakukan perubahan-perubahan. Bagaimana kita mendesain anggaran kita, ya kan? Biasanya kita punya misalnya batasan defisit 3% PDB, kita relaksasi. Tapi kita tahu ini nggak boleh terus menerus.
Makanya kita berarti hanya 3 tahun. Bapak Ibu saya coba ingatkan lagi 2020. Oh, kita bisa menjalani 2020, ya kan? Artinya kita dapat vaksin. Di tahun 2021 kita mulai divaksin penduduk. Kita mulai optimis. Kalau kita lihat ekonomi kedua kita, ekonomi kita minus waktu itu. Di tahun 2020. 2021 kita mulai optimis, udah ada vaksin, ekonomi kita mulai bergerak lagi, ya kan? Terjadi kalau Bapak Ibu sekarang kan varian Delta. Terjadi lonjakan jumlah kasus dan jumlah kematian. Itu pertengahan tahun 2021 kalau Bapak Ibu sekalian. Jadi pertumbuhan kita dalam 7% turun lagi. Oke, alhamdulillah kita bisa menangani varian Delta tersebut. Kita optimis lagi. Oh, kita mulai pemulihan ekonomi. Tahun 2022 di awal tahun kalau Bapak Ibu saya lihat kita akan mengalami varian Omicron. Ternyata jauh lebih masif, jauh lebih besar. Ternyata tapi alhamdulillah tidak semematikan Delta. Tadi saya bilang Pak Cucun, 2022 udah kita mulai pemulihan, kita udah mulai confident, udah mulai percaya diri gitu ya. Terjadilah perang di Ukraine. Perangnya kan jauh Pak, di sana Pak, di Eropa sana jauh banget. Ternyata dampaknya itu luar biasa sebagai bagian dari globalisasi. Transmisi ada 2, kenaikan harga komoditas dan juga kenaikan harga energi. Bapak Ibu sekalian, inflasi di Amerika itu menembus 2 digit, di atas 10%. Sorry, di Amerika 9%, di Eropa 10%. Mereka yang bagi dia cuma 1%. Makanya Bapak Ibu sekalian baca di media, itu rakyat itu turun ke jalan. Ini negara maju, rakyat turun ke jalan memprotes kenaikan harga. Jadi poinnya Pak Cucu tadi adalah dunia saat ini masih diliputi ketidakpastian. Nah, mindset kita nih mengelola pemerintahan termasuk mengelola anggaran, mengelola fiskal, nggak bisa juga kita secara bisnis as usual. Nggak bisa kita biasa-biasa aja. Sama Bapak sekarang mengelola keuangan rumah tangga. Ternyata salah satu pelajaran bisa dipetik, ya kita tetap harus menyisihkan ada semacam buffer. Itu pelajaran yang bisa kita petik. Makanya kami membuat daerah untuk memungut pajaknya. Bahasa kerennya local taxing power. Kalau kita lihat, ini ada 192 pasal di Undang-Undang KPD, 193 pasal, ada 12 bab. Itu 5% itu bicara tentang kapasitas fiskal, bicara tentang PDRT, pajak daerah dan divisi daerah. Jadi kita ingin benar-benar memberdayakan kemampuan pemerintah daerah untuk bisa selalu memperkuat PDRT-nya. Yang kedua, kita ingin belanja itu se-efektif sebaik mungkin. Digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang ketiga, tetap kita ingin memperbaiki baik ketimpangan vertikal maupun ketimpangan horizontal. Tadi ini saya tekankan juga, kita ingin selalu ada harmonisasi. Apa yang menjadi prioritas nasional, apa yang harus dikerjakan oleh daerah untuk mendukung prioritas nasional tersebut. 4 pilar tersebut. Dan itu nanti disampaikan oleh para narasumber gimana terjemahannya. Nah, tadi sampaikan apa sih prioritas pemerintah saat ini? Tahun 2024 adalah tahun terakhir pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kita akan fokus pada namanya penuntasan. Kita akan fokus kepada 4 hal. 1. Pengendalian harga atau inflasi.
itu tetap menjadi prioritas. Kita nggak mau membebankan rakyat dengan adanya kenaikan harga yang berlebihan. Kedua, kita ingin menghapus kemiskinan ekstrim. Saat ini rate-nya kurang lebih ada di 2%. Kita ingin bisa nggak di akhir tahun 2024 itu menjadi 0%. Yang ketiga, kita ingin terus mengurangi stunting. Saat ini kisarannya 22%, targetnya kita pengen akhir 2024 kisarannya di 14%. Terakhir, kita ingin mendorong terus investasi. Itu arahan presiden yang kemudian harus didukung sampai ke bawah, sampai ke Pemda, bahkan sampai ke desa. Bagaimana kalau kita sinergi, harmoni, ya, terharmonis, itu semua bisa mencapai tujuan tersebut. Makanya nanti di Kemendagri, teman-teman Kemendagri akan menjelaskan bagaimana struktur bisa APBD untuk bisa mencapai tujuan tersebut.